wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum saya membacakan sambutan pejabat Bupati Pulau Limandar, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim Safari Ramadan malam ini. Saya Muhammad Jumadil Taqwawali selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulau Limandar. Sebelum menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya 2 tahun menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Bupati sebelumnya Bapak Haji Adi Ibrahim Masdar, dan 2 tahun sebelumnya saya menjabat sebagai camat di Kecamatan Duyo. Malam ini bersama dengan Inggalana Kepala Biru yang Asatna hadir untuk menyampaikan sambutan Bupati Pulau Limandar. Saya bersama dengan beliau Ustaz Haji Jamaluddin, sekaligus sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar, dan sehari-hari beliau adalah pengurus di Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Basnas Kabupaten Pulau Limandar. Turut hadir bersama saya Ibu Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pulau Limandar, Ibu Haja Asria Rahim, bersama dengan rombongan. Pada malam hari ini kami ada 7 tim yang tersebar di Kecamatan Alu melaksanakan Safari Ramadan. Alhamdulillah saya hadir bersama-sama dengan Inggalana yang Asana Kepala Biru di Masjid Paropo yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Imam Masjid Paropo Desa Mobi Kecamatan Alu, Inggalana yang Asana, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hadir di masjid yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pejabat Bupati Pulau Limandar Bapak Dr. Andes Muhammad Ilham Burahimah menitip pesan kepada seluruh jemaah permohonan maaf karena hari ini di malam ke-8 Ramadan ada 3 tim Safari Ramadan, yaitu Kecamatan Limboro, Kecamatan Tinambung, dan Kecamatan Alu. Beliau hadir di Kecamatan Tinambung di Masjid Kerajaan yang ada di Desa Tangga-Tangga. Beliau menitip pesan kepada kita semua supaya kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perkenankan saya untuk membacakan secara singkat sambutan beliau sebagai berikut. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas diri mencapai derajat takwa. Perasaan gembira menyambut Ramadan adalah cerminan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sebagai bulan pendidikan adalah bertujuan untuk mencerdaskan spiritual kita sebagai umat muslim, sehingga kita mampu memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan dalam kegiatan sehari-hari melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip kepada hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pejabat Bupati Pulau Limandar sebagai representasi masyarakat menyampaikan beberapa poin himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Mombi ini. Yang pertama, pada bulan ini kita dianjurkan untuk
selalu peduli terhadap keadaan kehidupan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang berada di sekeliling kita. Kepedulian sosial merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di saat ini kita melihat suatu masalah sosial yang saat ini sedang kita rasakan dan perlu untuk carikan solusi secara bersama-sama, yaitu persoalan persampahan, sembari pemerintah menyiapkan solusi jangka pendek dan jangka panjang melalui penyediaan tempat pengolahan akhir sampah di Satoko, Kecamatan Mapili. Mari kita giatkan budaya bersih itu sehat, dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman, yaitu melalui gerakan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga dengan membuat tempat sampah secara terpilah. Perlu hadirin sekalian mengetahui jamaah salat tarawih yang berbahagia bahwa persoalan sampah di Kabupaten Pulau Mandar, saya yakin kita yang jaraknya kurang lebih 60 km dari kota Kabupaten Pulau Mandar setiap hari melihat, baik melalui media ataupun ketika kita berkunjung ke Pulau Ali, sampah-sampah ya yang diproduksi oleh masyarakat dari rumah tangga berserakan di sudut-sudut kota di Kabupaten Pulau Mandar. Ini tidak lain dan tak bukan karena ada sebagian oknum masyarakat yang punya perilaku yang kurang taat terhadap bagaimana memperlakukan sampah. Bahwa sesungguhnya sampah ketika dilihat sebagai suatu potensi ekonomi, itu punya nilai ekonomi yang besar. Saya sekarang ini berusia 49 tahun. 30 tahun yang lalu kebetulan saya lahir di Perkabata, walaupun saya asli orang Mandar, lahir di Perkabata di perkampungan yang sangat heterogen ya, ada Bugis, ada Makassar, ada Jawa. Tapi saya hari melihat 30 tahun yang lalu itu sama persis kondisinya dengan kondisi kita saat ini. Bukan tidak mungkin 30 tahun yang akan datang, insya Allah kita panjang semua umurnya, daerah kita ini juga akan dipermasalahkan dengan masalah sampah. Saya merasakan sendiri 30 tahun yang lalu tidak ada permasalahan sampah di wilayah saya di Perkabata. Sekarang 30 tahun sampah itu semakin bermasalah, penduduk semakin banyak, ya mobilitas juga semakin banyak, perumahan semakin banyak, sampahnya semakin banyak. Perlu dipikirkan adanya tempat sampah, pengolahan akhir, dan ada penanganan dari rumah tangga. Kalau kita di umumnya masyarakat Mandar, nenek saya dulu mengajarkan moa dia nak bila bibau, nak bila biande, be bilau manu, be bilau posa nanande. Tapi di kota besar saat ini di Pulau Ali yang ya kota kecil, tapi Pulau Ali sudah jarang masyarakat yang memelihara ayam ya. Jadi sisa-sisa nasi, sisa-sisa ikan itu langsung dibuang. Berbeda kondisinya dengan kita yang ada di daerah-daerah pedalaman seperti ini ya, penuh dengan rasa kekeluargaan ya. Semua masih bisa kita olah, semua masih bisa kita tempatkan, bisa kita tanam, bisa kita berikan kepada hewan peliharaan, kecuali plastik. Dan yakin semuanya sudah mengalami permasalahan terkait dengan masalah plastik ini. Dan air aqua gelas, dan itu semua nanti pasti akan menjadi limbah, menjadi sampah, dan ujung-ujungnya masuk dibuang ke Mandar, ke sungai Mandar yang kita cintai. Sampai lagi Sangana Muara ya, di tangga-tangga sana, di Sebak Batu sana, sampah yang kita produksi di sini. Dan itu 50 tahun, 60 tahun ke depan dia tidak akan hancur. Berbeda dengan tadi itu sampah yang sifatnya organik. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang berbahagia. Persoalan kedua yang dihadapi oleh Kabupaten Pulau Mandar, perlu kami sampaikan bahwa 1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Ya, stunting ini mudah-mudahan tidak asing lagi bagi kita. Di sana kami bantuannya apa saya stunting karena sudah gencar ini puskesmas Posyandu mengkampanyekan itu masalah stunting yang untuk saya moto Yolota mau sawangan. Ya, jadi anak-anak kecil ini, anak-anak balita ini ya perlu untuk senantiasa kita perhatikan kesehatannya.
Ya, jadi terutama ibu-ibu ya, ketika punya anak balita rajin diperiksakan anaknya ke posyandu ya, termasuk kita ini orang tua, bapak-bapaknya ingatkan kepada istri kita untuk rajin memeriksakan anaknya ke posyandu. Tetangga di sekitar kita ya, ketika melihat ada ibu-ibu tetangga kita yang malas untuk membawa anaknya ke posyandu, kita tegur saja, bawa anakmu di posyandu, karena itu untuk kepentingan kita bersama. Toh kita semua ini satu keluarga ya, ketika anaknya nanti tumbuh kembangnya kurang bagus ya, pemikirannya kurang cerdas, kurang pintar, itu juga akan berdampak kepada kita sekalian. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana memelihara generasi kita ke depan, generasi emas Kabupaten Pulau Limandar, generasi emas Kecamatan Alu ini, sehingga dia betul-betul nantinya akan cerdas. Ketika Menara Nasang di tahun ini di Alu, insyaallah kita akan maju dan terus berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu maju di Jawa, di Sumatera ataupun di Makassar ya. Persoalan yang lain terkait dengan stunting adalah persoalan pernikahan dini, pernikahan di bawah umur. Nah, ini tantangan terbesar kita di Mandar dan bahkan di Sulawesi Barat. Yang paling tinggi tingkat pernikahan dininya, pernikahan di bawah umurnya, sampai dalam umurnya nasihala, adalah Kabupaten Pulau Mandar. Ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab Bapak Ibu dari kesehatan, dari penyuluh KB, dari kader, bagaimana termasuk dari penyuluh agama ya, bagaimana kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa bahayanya ketika terjadi pernikahan masih di bawah umur ya. Saya rasa cukup banyak ustaz yang sering menyampaikan apa dari sisi agamanya, dari sisi kesehatannya, itu akan berdampak kepada ibunya yang sangat berisiko. Ketika hamil, umur di bawah umur sangat berisiko untuk melahirkan. Dan itu semua adalah tanggung jawab kita mencegah terjadinya pernikahan dini, sehingga nantinya generasi kita ke depan itu menjadi generasi cerdas. Itu dua poin penting terkait dengan permasalahan stunting yang menjadi titik fokus utama dari Bapak Pejabat Bupati Pulau Limandar, Bapak Dr. Andes Muhammad Ilham Rahimah. Dan baru-baru ini beliau pejabat bupati sukses melaksanakan pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pulau Limandar. Beliau menitip pesan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Limandar, terkhusus di Kecamatan Alu ini. Kita berhasil dengan sukses ya, dengan tanpa ada permasalahan-permasalahan yang berarti, sehingga Pilpres dan Pileg dapat kita laksanakan dengan baik. Ya, sekali lagi saya tekankan kita semua, ini pesan dari Pak Bupati ya, untuk memberikan pengetahuan, pembelajaran sejak dini kepada anak-anak kita ya, untuk tidak terlalu larut dengan bermain media sosial, bermain handphone, karena sekarang ini zamannya ya, kalau kita 30 tahun yang lalu tidak ada handphone ya. Sekarang ini ya, anak-anak kita yang ada di Paropo ini ya, mungkin saja punya komunikasi yang intens dengan orang yang ada di Kalimantan ya, pada waktu yang bersamaan. Dan beberapa temannya tentunya ketika menggunakan kemajuan teknologi ini dengan cara yang negatif, tentunya akan membawa kita ke hal-hal yang negatif pula. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai himbauan dan ucapan rasa syukur dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Pada kesempatan ini tidak lupa saya dan keluarga mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Pulau Limandar dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang beruntung selama bulan Ramadan ini. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.